Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai bagaimana dinamika di Pilgub Jakarta 2024, di mana yang sudah santer nih PKS ini mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman untuk bertarung dalam Pilgub Jakarta 2024. Bagaimana kira-kira respon partai-partai yang lainnya dan bagaimana pula peluang koalisi antar partai yang mungkin bisa terjadi dengan keputusan ini? Nah, malam hari ini kami akan mengajak Anda membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Ada Mas Adi Prayitno malam hari ini hadir langsung di sini. Mas Adi, apa kabar? Sehat? Sehat, Ken. Sehat ya. Malam. Dan kita juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Bang Saiful Huda, Wasekjen PKB. Assalamualaikum, Bang Saiful. Salam, Mbak. Mas Adi, malam. Ya, nanti juga akan bergabung Bang Muhammad Iqbal, jubir dari PKS, dan juga Mas Aryo Seno Bagaskoro dari PDIP. Oke, menunggu sambil bergabung semuanya, mungkin kita mengawali dari PKB dulu, melihat ataupun merespon sikap dari PKS ini seperti apa, Bang Saiful Huda? Sudah mendeklarasikan mengusung Pak Anies dan juga Sohibul Iman untuk Pilgub Jakarta. Ya, PKS sahabat baik, kemarin dalam Pilpres kita bareng-bareng. Cuman kemarin saya kritik memang, terkait dengan gaya borongan PKS. Dalam pandangan kami, ketika partai tidak punya golden ticket, semestinya tidak perlu buru-buru menyampaikan atau mendorong posisi dua sekaligus, baik gubernur maupun wakil gubernur. Nah, pada konteks itu waktu itu saya sampaikan ketika teman-teman PKS mengusung Mas Sohibul Iman, kita apresiasi betul karena kita semua ingin partai mendorong kader terbaiknya, dan waktu itu kita apresiasi, dan bahkan waktu itu saya sampaikan saya kira ini pilihan terbaik PKS mengusung Mas Sohibul Iman. Nah, terus kemudian memang sempat dikoreksi 2 hari berikutnya gitu. Jadi sekali lagi kita memahami suasananya, karena juga masih dalam suasana masih cair situasi politiknya. Jadi PKB bisa memahami situasi itu dan semua akan terus berproses sampai nanti di ujungnya siapa yang akan mengusung Mas Anies dan Mas Anies akan berusung akan didampingi oleh siapa. Nah, di luar dinamika itu semuanya, di internal kami sendiri memang masih ada 2 nama dan terus kami godok sampai hari ini. Awal kami sudah menerima rekomendasi 1 nama dari DPW PKB DKI Jakarta, dan rekomendasinya sudah kami terima di Despilkada DPP. Bang Saiful. Dan kami padukan dengan 1 nama lagi. Yaitu Mbak Ida Fauziah di Despilkada DPP. 1 namanya sudah ada lah. Kalau 2 nama yang tadi dari internal itu siapa, Bang Saiful Huda? Dari internal 1, terus yang dari eksternal Mas Anies. Jadi 1 Mbak Ida Fauziah, yang kedua Mas Anies. Jadi hanya ada 2. Jadi 2 nama itu ya yang kemudian sedang digodok oleh PKB. Nah, tapi kita langsung tanyakan saja dulu yang sudah mendeklarasikan dan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Bang Muhammad Iqbal, ini katanya benar tidak sih memberikan kuasa kepada Pak Anies untuk memilih sendiri siapa yang kemudian menjadi wakilnya? Ya, saya kira ini kan bagian dari ikhtiar ya, istihadnya teman-teman pimpinan PKS bahwa untuk Jakarta kita ingin tetap Mas Anies diusung. Tetapi di satu sisi kita juga ingin bahwa kader PKS ini mendapat kesempatan menjadi wakil. Karena sudah ada lampu hijau dari Nasdem, walaupun belum secara resmi, belum secara surat menyurat, makanya kami berani mendeklarasikan diri. Karena bagi kami, ketika Pak Anies ingin maju sebagai calon gubernur, maka syaratnya adalah masuk sebagai kader atau mengambil wakilnya dari kader PKS. Saya kira ini yang menjadi salah satu landasannya. Yang kedua, kami sangat terbuka juga dukungan dari partai-partai lain. Kalau memang ingin mengusulkan calon, silakan saja diajukan ke Mas Anies. Karena saat ini kita sebagai calon pengusung juga
memiliki syarat ya. Ternyata, dan siapa tahu Pak Anies juga punya pikiran yang berbeda. Tapi semuanya bisa dikomunikasikan, semuanya bisa dinegosiasikan. Tapi kami sangat ingin sekali sebagai partai pemenang bahwa untuk wakilnya itu adalah Muhammad Sohibul Iman. Kalau masih bisa dikomunikasikan dan dinegosiasikan, artinya pasangan aman ini, Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini belum harga mati, begitu? Ya, kalau Pak Anies ingin mengambil perahu dari PKS, maka syaratnya adalah wakilnya dari PKS. Itu keputusan pimpinan yang tentu saja harus menjadi salah satu bargaining kami. Jadi kami berharap bahwa pemilu kali ini PKS sudah banyak mengalah pada sebelum-sebelumnya, dan ini adalah momentum bagi PKS. Jadi ini adalah bagian dari proposal PKS kepada Pak Anies, tergantung Pak Anies bagaimana mekanisme yang akan dilakukan. Bang Huda, gimana nih kalau persyaratan dan ketentuan berlakunya seperti yang disampaikan oleh Bang Muhammad Iqbal, seperti apa respon PKB? Ya, Bang Saiful Huda, kita masih belum bisa mendengar suaranya, sepertinya masih di mute. Oke, sorry. Ya, silakan. Nggak masalah, jadi masih ada ruang untuk bisa dinegosiasikan dengan Mas Iqbal dan teman-teman PKS. Jadi masih terus berlanjut, komunikasi juga masih intensif. Jadi nggak masalah ya. Baik, karena tidak masalah, masih ada komunikasi yang ingin dijalin dulu antara PKB dan juga PKS, Mas Adi katanya. Jadi nanti akan seperti apa kira-kira negosiasi ini berjalan? Ya, saya kira memang cukup alot, karena memang siapapun yang tertarik untuk mengusung Anies Baswedan harus kerja keras ya, minimal untuk mengamankan tiket untuk syarat mendaftarkan di Gubernur Jakarta. Karena PKS sekalipun, PKB sekalipun itu nggak cukup kalau masing-masing. Syaratnya memang siapapun yang mau usung Anies Baswedan, sebut saja misalnya PKS, wajib hukumnya berkoalisi dengan yang lain. Misalnya dengan PKB cukup, misalnya PKS dengan Nasdem saja cukup, PKS dengan PDIP cukup. Yang menjadi ramai itu karena memang wakil Anies ini sudah seakan-akan dikunci oleh PKS. Jadi PKB, kemudian PDIP, dulu mungkin Nasdem yang sempat menyebut Anies, yang sepertinya tertarik untuk bekerja sama, berkoalisi. Ini kan soal siapa yang jadi wakil Anies. Kalau tiba-tiba PKS itu mematok wakil Anies, PKB dapat apa? PDIP kemudian apa tawarannya? Begitupun dengan Nasdem. Ini yang saya kira bahwa dalam politik tak ada deadlock. Pasti ada ruang di mana ada bergen yang saya kira akan dipertemukan. Misalnya sudah mulai muncul bahwa PKS itu identik dengan Anies. Anies itu wajahnya wajah PKS. Kalau itu yang terjadi, maka wakilnya boleh dong dari PKB, wakilnya boleh dong mungkin dari Nasdem dan PDIP. Tapi kan PKS juga punya alibi, per hari ini Anies itu nggak punya partai. Bahkan yang deklarasi Anies pertama kali justru PKB. Justru per hari ini Anies itu milik PKB. Wajar dong kemudian PKS menyorongkan wakilnya. Jadi dalam konteks inilah saya kira memang partai-partai yang tertarik untuk mengusung Anies sedang membangun jembatan komunikasi politik soal bagaimana jalan keluar yang ajak. Nah, tapi belakangan memang saya membaca statement-statement PKB, PDIP ataupun Nasdem ini memang agak sedikit keras ya. Bahwa ketika proposal ditawarkan oleh PKS, Anies dan Sohibul Iman, bukan tidak mungkin ini deadlock. Kenapa deadlock? Karena PKB dan PDIP sepertinya sudah mulai membangun komunikasi main mata. Mereka mengatakan bahwa dua partai ini siap berkoalisi di Jakarta dan Jawa Timur. Sudah cukup dua partai ini sebagai syarat mendaftarkan diri calon gubernur dan calon wakil gubernur. Begitupun dengan Nasdem. Nasdem juga memberikan catatan kritis. Saya menangkap sepertinya siapapun yang tertarik dengan Anies, dukung dulu Aniesnya, wakilnya nanti dulu. Supaya ada kesempatan partai-partai yang lain ini declare dukung Anies. Dulu ketika PDIP awal-awal menyebut soal Anies, PKB ngomong declare dulu deh, baru kemudian bicara soal siapa wakilnya. Artinya apa? Kalau kemudian di awal soal wakil Anies Baswedan ini seakan-akan sudah dipatok harga mati, ini kan tidak memberikan kesempatan kepada partai yang lain untuk menawarkan proposal-proposal lanjutannya. Oleh karena itu, kalau memang 4 partai di luar Kim ini sepakat usung Anies, nanti dibicarakan soal mekanisme siapa pendamping Anies. Apakah didasarkan atas suara pileg di Jakarta? Apakah didasarkan atas misalnya elektabilitas? Soal faktor misalnya logistik? Mungkin faktor dia adalah bisa menambal kekurangan-kekurangan yang selama ini tak dimiliki oleh Anies. Nah, itu yang sepertinya ingin dibicarakan PKB, PDIP ataupun mungkin juga Nasdem.